Ada seorang remaja putri yang masih lugu bertanya kepada ibunya, "Ibu, mengapa kita tinggal di rumah sederhana begini, sedangkan temanku kok bisa tinggal di rumah bagus?" Ibunya yang adalah seorang sangat beriman itu menjawab dengan tatapan mata dan senyuman lembut, "Nak, rumah kita ini hanya sementara saja. Jadi akan sia-sia kalau dibuat bagus, karena nantinya akan kita tinggalkan. Kita punya rumah jauh lebih bagus di surga." Anak itu begitu senang mendengar jawaban ibunya. Jawaban itu tertanam begitu mendalam di hati si anak dan membuatnya bertumbuh menjadi seorang anak periang dan sangat mencintai orang tuanya. Barangkali kita akan menilai si ibu itu telah berbohong demi menutupi kemiskinannya di hadapan si anak. Tetapi mungkin ada juga di antara kita mengatakan, luar biasa cara si ibu menanamkan keyakinan iman dalam diri anaknya. Kesan apapun sah-sah saja untuk kita ungkapkan, tetapi penting untuk diperhatikan. Dari cara kita memberi kesan atas kisah kecil tadi, cukup memberi gambaran tentang siapa diri kita dan bagaimanakah cara kita melihat kehidupan. Tidak bisa dipungkiri, kita cenderung menilai hidup berdasar pada apa yang dimiliki. Semakin banyak harta miliknya, semakin tinggilah dihargai oleh sesama. Begitu juga semakin sedikit harta milik seseorang, semakin tidak dipandanglah oleh sesamanya. Demikianlah berlaku standar penilaian atas harga diri seseorang secara manusiawi. Persoalannya, kita ini bukan sekedar manusia, makhluk hidup ciptaan yang tinggal di dunia ini. Lebih penting dan tidak bisa diukur dengan cara apapun, kita adalah manusia yang dipanggil Allah menjadi miliknya. Sepandai apapun seseorang akan mengelak dari fakta ini, tidak mungkin bisa. Sebab pada gilirannya, setiap orang memang akan kembali kepada Allah Sang Pencipta. Setuju atau tidak, senang atau tidak, kita semua harus mengalami saat itu, yaitu meninggalkan semua yang kita banggakan selama hidup dan pergi kepada Allah dengan tangan kosong. Ini jelas menjadi kabar buruk bagi orang-orang yang ingin menghabiskan hidupnya di dunia ini saja dan tidak mau tahu apakah ada kehidupan kekal. Sekiranya semua orang mempunyai visi tentang kehidupan kekal, tentulah tidak akan ada iri hati, persaingan, gosip yang menghancurkan, keserakahan yang menindas dan mencelakai, hinaan yang merendahkan, pikiran negatif yang mengabaikan rasa hormat, tinggi hati yang selalu mau menjadi paling benar, dan sebagainya. Kesabaran dan kasih Allah akan selalu tersedia. Namun bila diabaikan dan tidak dianggap, Allah telah menyediakan kapal yang akan diayunkan oleh malaikat-malaikatnya untuk merobohkan kesombongan orang-orang tidak beriman. Selama masih ada waktu, setiap orang diinginkan Allah agar hidupnya menghasilkan buah-buah kebaikan dan kebenaran. Sebab yang akan kita alami kelak tidak lain hanyalah sekedar untuk tinggal dalam kemuliaan Allah yang sangat mencintai kita.